Kalau buat kaya raya enggak, tapi kalau untuk berlangsung bisa. Jadi bukan untuk orang mencari keuntungan sebesar mungkin, keuntungan akan harus digunakan lagi untuk investasi. Bukan satu bisnis yang istilahnya modal sekian, dalam sekian tahun jadi sekian. Mungkin iya, tapi dalam bentuk aset, bukan dalam bentuk uang tunai ataupun lain-lain gitu. Setiap bisnis, setiap usaha pasti ada ya. Kompetisi itu akan timbul pada saat pasar down, jadi apa aja yang bisa dimakan. Untung berapapun hajar. Balik lagi, gimana caranya kita ngejaga customer. Karena sebenarnya saya bukan punya customer, saya punya teman dan partner gitu kan. Gitu kan. Yang bisa diajak grow bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Albar. Di sini saya sebagai pengelola sekaligus juga otak utama ya dari Bprint. Bprint itu adalah satu bidang usaha digital print yang mempunyai konsep yang rada beda lah dari yang lain. Karena jujur kita level yang belum terlalu besar. Sedangkan di wilayah sini, Bogor terutama jalanan ini, mungkin dari ujung sana sampai ujung sana ada puluhan. Dan di sana banyak raksasa, kita hanya sebut kecil, hanya lebah kecil. Itu sesuai dengan namanya Bprint, kita hanya lebah kecil. Yaitu kecil, keroyokan sama ya itu sekali ngantup ya fatal. Terus sama itu juga Bprint juga kan salah satu binatang yang ada dalam Al-Qur'an, itu kan yang banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Meskipun bisa dibilang bahaya, tapi banyak manfaatnya, terutama madunya. Sebenarnya saya turun ke dunia printing itu baru tahun 2015-an. Dari saya zamannya SMA itu ya. Otaknya otak dagang. Itu. Saya dulu SMA di Sukabumi. Itu saya sering ke Bogor untuk beli barang dijualin ke teman-teman Sukabumi. Pada saat saya kuliah pun jualan juga. Itu kan. Setelah itu keluar kerja banyakan jadi sales, otomotif, produk makanan dan segala macamnya. Itu apapun yang saya jual ya saya pelajari gitu kan, saya pelajari dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi 18 tahun itu masih di dunia sales dan marketing. Sebenarnya bukan basicnya di desain, di printing atau apa, basic saya dagang gitu kan. Cuman emang ya kita belajar nggak ada umurnya, jadi sampai sekarang saya masih belajar, learning by doing lah gitu kan. Nggak ada habisnya untuk belajar gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, saya harus pelajarin total. Saya lulusan kedokteran hewan IPB, jadi sangat tidak nyambung. Cuman karena ya tadi, otaknya otak dagang, dan apapun yang bisa kita jual, kita jual. Jadi nggak ada yang namanya hobi di desain. Desainnya saya baru belajar, paling 2015-an saya baru belajar desain, baru belajar Corel, Photoshop. Sampai sekarang juga nggak seahli teman-teman yang saya rekrut ini, ya cuman mungkin punya ide ya. Nah sebenarnya basicnya awalnya itu pengen itu ya kerja di bidang itu gitu kan. Tapi ternyata racunnya itu pada saat saya masih kuliah saya udah dagang. Udah mulai dagang serius. Saya waktu itu sama saudara buka toko di wilayah di Parung tuh, toko perlengkapan untuk outdoor gitu. Karena udah terlanjur cuan gitu kan, jadi idealisme hilang. Ini udah menjanjikan, ini udah menghasilkan. Kalau saya kesana kesini itu belum tentu menghasilkan gitu kan. Jadi idealisme hilang karena faktor cuan gitu kan. Dari awal saya terjun ke dunia printing, sebelum terjun ke dunia printing malah saya tuh sudah tertarik dengan seperti ini karena waktu itu saya sebagai manajer marketing di satu perusahaan yang perlu nge-branding kendaraan perusahaan saya. Dari situ saya tertarik. Nah makanya begitu saya terjun, ini bisa satu hal yang bisa kita jadikan utama. Dan di situ ada hal yang istilahnya saya juga nggak berjalan sendiri. Banyak teman-teman yang freelance ataupun partner-partner yang kita rangkul. Kita fokus untuk branding ini, bahkan kedepannya kita akan lebih fokus lagi karena ini satu hal yang bisa dibilang blue ocean ya. Meskipun sudah banyak pemainnya, tapi pasarnya masih sangat besar. Jadi berdirinya Bprint itu mulai dari tahun 2019. Saat itu saya ketemu orang yang dia punya usaha di bidang seperti ini dan dia berpikir untuk entah pensiun atau capek gitu kan. Dia menyerahkan asetnya ke saya dengan kesepakatan tertentu. Akhirnya kita sepakat dengan satu syarat. Saat itu saya ketemu dia 2018 menjelang akhir.
sesegera mungkin. Kenapa? Karena di situ ada momentum di 2018, 2019 itu masa panennya digital printing. Karena di situ masa kampanye. Modalnya nekat dengan memanfaatkan momentum dengan aset yang seadanya saat itu, gitu kan. Tapi emang ada momen di mana itu bisa kita jadi momentum batu loncatan untuk minimal nih omset 3 bulan, kita bisa bisa mikir 3 bulan. Dan itu kejadian. Jadi Januari, Februari, Maret, April sudah mulai sepi karena waktu itu pemilunya di April kan. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita benar-benar baru buka tapi pekerjaan langsung banyak. Dari momentum kampanye gitu kan, dari mulai cetakan dari spanduk, banner, baliho, terus kayak stiker-stiker gitu kan, sampel surat suara, dan di situ emang momennya dapat. Setelah April mulai drop. Karena emang momennya habis. Nah, tapi alhamdulillahnya dari 3 bulan ini kita bisa membiayai bulan-bulan berikutnya sambil mikir mau ngapain ini. Jujur, saya bisa dibilang 18 tahun jadi karyawan dari lulus tahun 2000. Jadi mental pengusahanya belum terbentuk. Pola bisnisnya belum terbentuk. Tapi nekat, karena ada momentum itu tadi sih. Jadi pada saat bulan April, Mei, saya mulai berpikir keras gimana caranya mengembangkan Bprint ini bisa survive dan bisa jalan terus. Ya alhamdulillah ketemu jalannya. Itu kan meskipun sempat drop karena faktor awal langsung kerja keras karena momentum. Setelah itu mikir pas sepi harus ngapain. Nah, dari situlah saya baru menemukan pola bisnis di situ sampai sekarang kita berjalan. Pada saat kita lagi naik-naiknya 2019, 2020 Maret dihajar. Down jelas, semua down. Cuman saya berprinsip saya tidak mengurangi hak karyawan. Saya tidak melakukan pengurangan karyawan sama sekali. Ada pengurangan jam kerja karena batasan PPKM dan segala macamnya juga. Dan kita juga dengan omset yang berkurang, kita juga harus menghemat kos listrik dan lain-lain. Berefek ke teman-teman karyawan juga uang makan dan transport yang tidak penuh. Tapi secara salary dan lain-lain masih penuh. Rata-rata setelah Maret, April, Mei itu kan lebaran, kita juga tetap memberikan THR. Dan kita sama sekali tidak ada mengeluarkan orang dengan alasan kita nggak sanggup bayar gaji karena sama sekali nggak ada. Itu yang saya jaga. Setelah lebaran, justru pasar kembali naik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Melesat sampai menjelang, sampai ketemu delta. Kalau dilihat grafik saya tuh, istilahnya dari awal naik gitu kan, turun sebentar karena habis kampanye, naik lagi, turun lagi karena COVID sesi 1, naik lagi, turun lagi pada saat delta. Itu kita baru bangkit lagi dan terus naik. Ya mungkin doa dari teman-teman tim juga, doa dari keluarga-keluarga mereka gimana caranya mereka tetap bisa bekerja pada saat COVID. Pengalaman banyaknya jadi karyawan, saya harus merasakan pikiran mereka jadi mereka. Pikiran saya jadi mereka. Apa yang mereka harapkan di masa COVID? Keamanan pendapatan. Meskipun keamanan pendapatan saya pribadi terganggu, tapi saya harus menyelamatkan mereka dulu. Ya mungkin ya ada mukjizat dari doa teman-teman yang dari keluarganya yang berharap nggak sampai ada PHK atau pengurangan hak, yang alhamdulillahnya ya berefek positif. Kalau dihitung matematika sudah lagi drop, kita pertahankan itu 3 bulan drop, tapi setelah itu kita naik lagi. Saya cuma bisa cari teman yang bisa diajak bareng-bareng gitu kan. Ya alhamdulillah saya ngerangkul banyak partner dengan konsep yang lebih friendly. Jadi bukan, saya menganggap mereka tuh bukan sebagai customer, tapi sebagai partner dan teman. Kita saling mengerti kebutuhannya seperti apa. Konsep saya itu merangkul mereka dengan cara mempermudah mereka. Saya mempermudah dengan sistem mereka cukup hubungi kita melalui WhatsApp, email, telepon, ataupun jalur apapun, itu order kita proses. Dan mereka hanya datang pada saat pengambilan. Ataupun kalau mereka nggak bisa sempat datang, itu bisa dikirim pakai ojek online. Nah itu yang istilahnya jadi solusi buat mereka, jadi solusi buat saya. Bukan idealisme ya, tapi emang saya tuh sangat menjaga hak karya cipta orang lain. Jadi ketakutan teman-teman dari pemain stiker, pemain sablon, ataupun pemain cetakan, itu desain mereka digunakan oleh kita. Betul ya? Atau kita jual lagi. Itu saya sangat menjaga itu. Makanya itu yang sangat kita bisa jaga, dan itu yang diterima oleh teman-teman. Dan saya harus memenuhi target waktu yang mereka tentukan, dan itu alhamdulillah tercapai terus. Jadi dari situlah mereka tuh target waktu tercapai, file aman, nggak disalahgunakan. Nah yang ketiga nih yang utama, saya kalau mau terjun langsung ke marketplace, kos saya jauh lebih rendah dong, karena saya produksi sendiri gitu kan, file numpuk dari teman-teman ya kan, tapi saya tidak lakukan itu. Jadi saya sangat menjaga
kita punya ladang masing-masing. Kita jalan bareng-bareng. Jadi kalaupun saya mau babat habis gitu kan, bisa dapat order banyak tapi kehilangan semua teman. Dimusuhin gitu ya. Jadi konsepnya terutama kayak di stiker itu saya tuh sampai sekarang tidak menjual produk jadi. Bprint tidak menjual produk jadi gitu. Tapi kita mensupport teman-teman yang menjual produk itu. Dengan kondisi mesin second ya. Saya hitung second karena waktu itu saya dapat limpahan mesin ya. Aset awal itu terhitung sebagai nilai sekitar 800 juta gitu kan. Itu terhitung mesin second semua. Kalau kita bicara balik modal, bisnis printing itu nggak balik modalnya. Karena apa? Teknologinya maju terus. Kita ada keuntungan, kita harus beli mesin yang terbaru gitu kan. Teknologi terbaru, kalau nggak beli ya ketinggalan gitu kan. Jadi tiap keuntungan yang kita dapat kita sisihkan untuk investasi yang akan datang. Karena teknologinya harus update ya, kita harus update. Istilahnya modal yang ada itu tidak habis, tapi terus berkembang. Secara aset naik terus. Mungkin akan dilihat dulu asetnya sekian, sekarang asetnya udah sekian. Kita tuh jualan receh ya, per meter 20.000, 30.000 gitu kan. Kalau untuk itu jualan receh. Cuma ngejar quantity, sulit ngitungnya. Karena ada yang hitungannya quantity, ada yang hitungannya meter gitu kan. Ya tapi ya kalau dari sisi angka cukup lumayan lah. Kalau lagi ada banyak lumayan gitu kan. Tapi kalau lagi drop juga kadang-kadang pada bengong semua gitu kan, main game semua gitu kan. Tapi emang ya tadi seperti saya bilang karena saya pegang beberapa corporate, jadi pendapatan saya itu terbagi dua, antara retail sama corporate. Dua market ini bisa dibilang, nah pada saat corporate down, gitu kan, itu kerasa. Pada saat retail down, corporate anteng, kerasa juga. Tapi kalau lagi dua-duanya ada, aman. Nah kalau dua-duanya down, ya lumayan. Tapi jarang banget sih. Salah satu biasanya ada yang naik turun lah, gitu. Secara umum digital printing itu melayani produk-produk dari cetakan ya. Basicnya tuh cetakan. Ada yang mulai dari cetak kertas, stiker, banner, spanduk dan lain-lain, stiker dan lain-lain. Itu dari sisi basic layanan, gitu kan. Dari sisi basic layanan, terus ada juga untuk digital sablon. Itu basic, belum menjadi produk. Tapi produk ending produknya bisa jadi buku, bisa jadi poster, bisa jadi spanduk dan lain-lain, gitu kan. Bisa jadi branding mobil, gitu kan. Tadi itu bisa jadi stripping motor, stiker-stiker yang bisa jadi kaos juga. Itu. Pertama, saya nganggap mereka tuh customer itu teman dan partner, bukan tempat saya mengeksploitasi keuntungan dari mereka. Tapi kita sama-sama cari untung. Satu itu. Kedua, ya mereka dianggap teman. Di sini tuh kita tuh friendly, nggak kaku, nggak ada SOP tetap ada, tapi kita tetap friendly dengan sapaan-sapaan yang dia lebih ke friendly, yang jadikannya kita ada kedekatan secara emosional. Tapi di luar itu kita juga komitmen terhadap, terutama yang utama itu komitmen itu waktu. Itu yang utama. Karena waktu itu mutlak, gitu kan. Kalau bicara harga itu relatif. Orang bicara murah, atau bicara mahal itu relatif. Orang bicara kualitas, saya bilang bagus belum dor. Waktu itu mutlak. Jam sekian selesai, tanggal sekian selesai, itu mutlak. Jadi yang saya pegang itu komitmen waktu. Kalau kita bicara harga, nggak bisa orang bicara punya saya murah, ada yang bisa lebih murah. Ada punya saya mahal, ada yang jauh lebih mahal. Jadi harga itu relatif. Begitu juga kualitas. Punya saya bagus, gitu kan? Itu menurut saya, belum menurut orang. Jadi waktu itu utama. Jadi orang apalagi yang namanya dikejar deadline. Kita sudah janji tanggal sekian, jam sekian selesai, ya kita harus selesaikan. Dan emang bukan dalam artian kita cari aman ya, pekerjaan yang sebenarnya 2 hari selesai kita janjikan 4 hari, biar aman nih, nggak molor gitu kan. Nggak juga, kita tahu kebutuhan orang. Seperti tadi saya bilang, kita melayani teman-teman yang jualan di marketplace, kita tahu deadline mereka, dan kita kejar itu. Jadi kita juga fokus ke branding gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini kita dipercaya sama beberapa perusahaan cukup besar gitu kan untuk menghandle pekerjaan pemasangan stiker di kendaraan-kendaraan. Salah satunya Grab juga kita handle. Grab, terus kita pegang Damri, BUMN, Jasa Marga, PLN, Delivery itu semacam Grab juga, cuman khusus angkutan barang ya. Itu yang sudah rutin ya. Kita juga pernah dapat pekerjaan dari perusahaan-perusahaan lokal di Bogor gitu kan untuk branding mobilnya, dari karoseri juga pernah gitu. Jadi maka kedepannya ini kita mau menseriuskan ini. Mimpi saya itu punya satu hangar ya, bukannya workshop lagi, hangar gitu kan. Jadi di situ pusat produksi, pusat pemasangan.
Untuk layanan Bprint itu mulai dari kebutuhan cetak digital kertas, dokumen A3, buku, cetak poster, cetakan stiker label. Terus kita juga ada cetak untuk outdoor, buat banner, spanduk, baliho. Kita ada juga cetakan UV untuk media-media yang tidak bisa dicetak di mesin lain. Itu bisa untuk stiker, bisa untuk produk-produk, ending produknya banyak. Buat teman-teman yang di dunia stiker, di dunia percetakan bisa konsultasi. Kita ngobrol enak, kita cari tahu siapa kebutuhannya mereka apa, kita bisa diskusikan. Kita juga punya mesin DTF, mesin digital sablon. Jadi teman-teman sablon itu sekarang ini juga kita juga banyak emang rutinnya dari teman-teman sablon. Kita juga ada mesin buat stiker, khusus solvent, dan mesin cutting juga. Juga kita melayani branding kendaraan, gedung gitu kan, sunblast gedung gitu kan, branding kendaraan. Baik di sini di bawah unit box ini ataupun kita ke lokasi gitu kan. Kita bisa melayani ke kantor atau ke rumah. Lokasinya kita ada di Jalan Ibrahim Haji. Kalau di Google tinggal di searching aja Bprint tanpa spasi. Karena kalau ada spasi nyasarnya jauh. Kalau di spasi Bprint itu nyasarnya jauh. Tapi kalau tanpa spasi Bprint itu otomatis akan ketemu di sini. Patokannya Jalan Ibrahim Haji. Media sosial kita ada Facebook, IG, sama itu Bprint, username-nya tetap Bprint. Bisa dicari di ini. Ada IG, Facebook juga. Ada marketplace-nya juga, kita ada Bprint juga, sama-sama Bprint juga. Di Shopee, Tokopedia juga ada. Tuh, jadi bisa di searching, pokoknya yang logonya kuning. Biar makin sukses, cari tutorial, belajar dari teman-teman yang sudah sukses. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.